Kok hilang ya? Enggak. Udah, kita udah boleh mulai. Selamat pagi, Lausa. Selamat pagi. Namanya nggak bisa diganti. Udah nggak apa-apa. Duduk yang benar, duduk dalam. Di sana duduk. Oke, semuanya udah bisa duduk dengan tenang. Kita mau mulai sekolah minggu kita ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Lause. Selamat pagi semuanya. Senang sekali. Pagi. Senang sekali Lause bisa lihat kamu semua. Ini yang kameranya masih di off, tolong dinyalain. Ya, terima kasih Lois. Ya, oke. Hari ini Lause senang sekali bisa lihat kamu kembali. Selamat pagi, Lause. Ya, selamat pagi. 2 minggu Lause nggak bisa ikut Zoom, jadi nggak bisa lihat kamu. Hari ini Lause senang sekali lihat kamu. Yuk, kita mau menyanyi lagu pertama kita ya. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari kita tahu, setiap hari harinya Tuhan. Tapi kita mau bersyukur hari ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang. Oke. Nanti lanjut lagi ya, kita itu ya. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kita memulai sekolah minggu kita dengan sikap hormat, dengan sikap sopan kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini. Oke? Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Kasih Allah cinta bangsa, hidup berusaha dia. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja. Renungkanlah beritanya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, atas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta
Ya, kita mau menghafalkan ayat tema sekolah minggu. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu Tangan 31 laki-laki, ayat 12. perempuan, dan Seluruh anak-anak bangsa itu berkumpul yang siap dalam tempatmu supaya mereka mendengarnya di dalam tempatmu tempatmu Allah. supaya mereka Ulangan 30 ada ayat 14. supaya mereka mendengar Tuhan Allahmu belajar takut akan 31 ayat 12. Oke, terima kasih. Mari kita mau berdoa. ayat Buka tangannya, tutup matanya. Kita harus sopan ya. Lause nggak lihat, tapi Tuhan yang melihat kamu. ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini, Tuhan masih memberikan kami tubuh yang sehat. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang berbakti di sekolah minggu. Walaupun kami belum bisa berkumpul sama-sama, tapi kami percaya Tuhan ada di mana-mana. Tuhan melihat hati kami. Kami mau berbakti kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kebaktian kami hari ini. Tuhan yang pimpin dari permulaan hingga akhirnya. Kami juga mau berdoa, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan yang ajar kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kita lanjut ya. Kita mau menyanyi lagu Ada Satu Sobatku. Siapa sobat kita? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus, satu sobat kita yang paling setia, yang nggak pernah meninggalkan kita, yang nggak pernah musuhin kita. Oke, Tuhan Yesus. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Ada satu
Itulah. Tapi sobat kita yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Waktu kita sedih, waktu kita susah, Tuhan yang menolong kita. Dia nggak pernah ninggalin kita. Ya, kadang-kadang kita lupa, kita cari-cari orang, cari teman, cari siapa yang bisa menghibur kita. Tapi kita lupa cari Tuhan. Tuhan pasti mau mendengarkan keluhan kita. Ya, sekarang ada pengumuman. Ada yang ulang tahun nggak? Ayo dari tanggal 6 sampai 11 ada yang ulang tahun. Ada yang merasa dirinya ulang tahun tapi nggak ikut. Lionel yang ulang tahun, Ibu. Siapa? Lionel yang ulang tahun besok. Iya, Lionel besok ulang tahun. Jona juga besok ulang tahun. Yang minggu ini ulang tahun ada? Tahu dong. Kan Ibu punya data-data kamu. Oke, ya. Langsung mau ingatin lagi. Minggu depan kita Natalan sekolah minggu, ya. Natalannya itu ada di Gereja Karunia, Jalan Gereja Ayam nomor 12. Oke. Terus siapa yang belum daftar? Nggak usah lihat namanya udah banyak sih ya yang daftar. Kalau yang belum daftar, kalau ada yang masih mau datang, bilang sama guru masing-masing, langsung saya ikut. Saya mau datang, ya. Christmas Carol diadakan di tiap kelas masing-masing sama guru masing-masing. Nanti hubungi guru masing-masing aja ya. Next. Oke, kalau semua ingetin lagi, ini masih tetap dikumpulin. Nanti kalau ada kesempatan langsung mau hitungin semua absen kamu. Kita lihat di per kelas siapa yang stikernya paling banyak. Nanti ya tanggal 26 langsung janji kumpulin absen kamu, nanti langsung sebutin. Ya. Beatrice stikernya udah ada berapa? Natasha stikernya ada berapa? Rian stikernya ada berapa? Ya. Siapa yang paling banyak kita lihat. Oke? Rajin-rajin ke sekolah minggu. Biar kamu bisa mendengarkan firman Tuhan sama-sama, biar bisa mendengarkan sama-sama. Oke? Ya, kita lanjut. Kita mau berikan persembahan. Sekali lagi, persembahan ini bisa kamu kumpulin di amplop masing-masing. Minggu depan kalau kita bisa ketemu, kamu boleh bawa. Ya, persembahan itu dikumpulin sama-sama. Nanti boleh kita kasih datang ke gereja, kita kumpulin sama-sama. Nah, yang mau dikirim langsung juga bisa melalui BCA. Seperti biasa ada QR code-nya. Nanti kamu bisa minta tolong papa, mama kamu untuk bantu kirimin persembahan kamu. Kita mau menyanyikan lagu persembahan, bawa persembahanmu. Bawa persembahan
Speakernya Li. Aili belum di-mute. Oh, udah. Tadi ada yang... Oh, Ya. saya ada- Sebelum doa persembahan, kita mau ada puji-pujian dari teman-teman kamu. Ya, kita lihat sebentar ya. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell ride. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancer and prancer in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time is the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Terima kasih Steffi untuk puji-pujiannya. Semua juga boleh kalau mau memuji nama Tuhan. Boleh direkam atau bilang sama Lauselnya. Lausel saya mau kirim rekaman puji-pujian. Oke? Ya, kita sekarang mau berdoa untuk persembahan kita dan juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati, Tuhan yang mau memakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami, biar mereka juga boleh memberikan, mengajar kami untuk bisa belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar, kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami boleh mengerti dan kami juga boleh melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini nggak pisah kelas. Hari ini kita mau gabung sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia itu
Oke, dipersilakan Lauser Seva, Lauser Mimi. Oke. Selamat pagi ya semua anak-anak. Ya, kita semuanya udah siap ya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita minta Roh Kudus pimpin kita, tolong kita supaya firman Tuhan yang kamu dengar nanti kamu bisa mengerti. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, kami mau tahu siapakah Engkau yang sebenarnya. Dan biarlah Roh Kudus tolong kami, tolong anak-anak, supaya mereka bisa mengerti siapa Engkau yang sebenarnya ya Tuhan. Tuhan tolong supaya Lause yang bercerita juga dapat menyampaikannya dengan baik, dengan kata-kata yang sederhana, Roh Kudus yang tolong, Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, Lause mau bilang nih, lagu yang tadi kamu denger itu enak ya? Lagunya ya? Enak banget ya? Oh, musiknya enak, kata-katanya lebih enak lagi, ya kan? Ya. Dalam lagu itu dibilang bahwa dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Ya, jadi sama dengan manusia. Coba, lo semua tanya, dia itu siapa? Ayo, ada yang tahu nggak dia itu siapa? Yesus. Ya, Yesus, Tuhan Yesus. ya betul. Tuhan Yesus. Ya, betul. Wah, hebat ya. Kalian semuanya tahu. Betul. Dia yang dimaksud di lagu yang tadi itu adalah Yesus. Nah, sekarang kan kita mau peringatin hari Natal nih. Ya kan? Hari Natal itu kalian harus tahu ya, kalian harus ingat. Hari Natal itu ya adalah mengenai Yesus. Yang speakernya belum dimatiin, boleh tolong dimatiin dulu speakernya supaya tidak mengganggu ya suara yang masuk ya, tidak mengganggu cerita ya. Nah, Yesus itu yang harus menjadi tokoh utama. Ya, tokoh utama itu artinya dia yang jadi fokusnya. Ya, jadi Tuhan Yesus yang menjadi fokus dalam perayaan Natal. Ya, jadi waktu kita merayakan Natal bukan ya pohon Natal atau kado Natal atau Sinterklas atau wah udah mau Natal nih asik nih kita bisa jalan-jalan karena liburnya lama. Bukan karena itu. Ya, jadi merayakan Natal itu adalah kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kelahiran Yesus lahir ke dalam dunia ini. Nah, minggu depan nih kita berencana kan kita mau merayakan Natal di gereja, ya kan? Kita terus berdoa ya supaya Allah Bapa berkenan pada rencana kita. Nih Lause tadi Lause Aili juga udah bilang ya, udah banyak banget nih yang daftar. Nah, yang belum daftar, ayo buru-buru daftar ya supaya kita bisa merayakan Natal bersama-sama dengan penuh sukacita. Nah, karena kan tadi Lause bilang ya Natal itu kan mengenai Yesus. Sekarang kita mau belajar siapa sih Yesus menurut Alkitab? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih tujuan Yesus datang ke dunia? Yuk, kita mau belajar sama-sama ya. Yang pertama-tama Lause mau bertanya dulu. Menurut Alkitab, apakah Yesus itu manusia biasa atau yang kedua, Yesus itu Allah yang menjadi manusia? Yuk, anak-anak bantu si Smiley ya tuh, si Smiley bingung tuh. Apa sih jawabannya? Ya kan? Nah, nanti kalian bisa memilih jawaban yang benar menurut kalian ya dengan menekan pilihan di layar HP atau laptop kalian. Lause tunggu kurang lebih sekitar 15 detik deh ya. Kita lihat apa jawabnya ya. Yuk kita coba kita pooling ya, kita pooling nih ya. Nanti kalian jawab. Coba kita lihat jawaban mana yang paling banyak.
Oh, 30 detik. Oke, selesai 30 detik ya. Nah, jawabannya yang paling banyak itu jawabannya yang paling banyak itu adalah Allah yang menjadi manusia, 93%. Wah, betul banget ya, jawabannya adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi kita mau cek dulu nih, ya, benar apa enggak? Itu kan tadi menurut Lause kan. Sekarang kita mau cek dulu menurut Alkitab, ya. Karena Alkitab itu pasti mengajarkan tentang kebenaran. Ya, jadi kita mau cek nih lewat Alkitab nih, ya, bener nggak jawaban yang tadi? Oke, coba sekarang kita buka Yohanes 1 ayat 1. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 1, yuk kita baca sama-sama ya. Boleh dibuka speakernya, kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 1. 1, 2, 3. Pada mulai adalah Firman itu bersama dengan firman itu adalah Allah. itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Dan adalah firman itu ada Allah. Sekarang, adalah Allah. oke, sekarang tutup lagi speakernya. Tutup lagi ya, tutup lagi speakernya. Mute lagi. Oke, sekarang di-mute lagi ya. Nah, sekarang langsung mau tanya lagi. Siapakah firman itu? Coba perhatiin ya. Di depan F-nya itu depan tuh F, itu kan ditulisnya pakai huruf besar ya. Iya kan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa firman itu? Ingat lagu yang tadi yang udah kita nyanyi sama-sama. Firman itu siapa? Firman Allah itu Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan Firman itu adalah Yesus. Oke, sekarang langsung kasih jawabannya ya. Firman itu siapa ya? Yesus. Yesus sang firman ya. Yesus adalah sang firman. Yesus sang firman ada bersama dengan Bapa sebelum dunia ini ada. Ya, firman itu adalah adalah Allah anak. Firman itu adalah Allah anak. Dia itu kekal, artinya dia tidak memiliki awal, dia tidak memiliki akhir. Ya, dia itu selalu bersama dengan Allah ketika Allah menciptakan dunia. Beberapa minggu yang lalu kan kalian mendengarkan tentang penciptaan ya. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, Yesus itu udah ada karena dia bersama-sama dengan Allah. Yesus ada sama-sama dengan Allah. Jadi waktu dunia ini belum ada, Yesus sudah ada. Wah, ya. Oke, sekarang dia adalah Allah yang datang di antara kita. Coba kita buka Alkitab. Kalian buka Alkitab kalian di Yohanes 1 ayat 14. Apa itu isinya? Yohanes 1 ayat 14. Langsung bacain ya. Firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di Yohanes 1 ayat 9, kita menemukan nama lain bagi Yesus. Ya, apa itu? Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Anak-anak, Yesus datang untuk menunjukkan jalan bagi manusia kepada Allah Bapa. Manusia yang tadinya hidupnya itu dalam persekutuan yang indah dengan Allah, jadi berhubungan baik dengan Allah, jadi terpisah dari Allah karena dosa. Ya, dosa apa? Ya, dosa meragukan firman Allah, dosa tidak percaya bahwa peraturan Allah itu adalah yang terbaik buat kita. Ya, adalah demi kebaikan kita. Ya, Yesuslah terang yang sesungguhnya yang bisa menunjukkan jalan untuk dapat bersekutu kembali dengan Allah, untuk berbaikan kembali dengan Allah. Ya, Yesus disebut juga Mesias atau Kristus yang artinya yang diurapi. Orang yang dipilih Allah untuk melakukan tugas khusus. Ya, jadi Yesus diberikan tugas khusus oleh Allah. Dia datang untuk memberikan hidup, membawa keselamatan dari Allah kepada manusia, pada kita semua. Ya, keselamatan kita itu anugerah.
atau pemberian. Anugerah itu artinya pemberian dengan cuma-cuma. Tapi sebetulnya enggak, maksudnya itu benar-benar Allah kasih kepada kita. Ya, di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Jadi mau berbuat sebaik apapun kita nggak bisa dapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Allah berikan anugerah keselamatan itu kepada kita melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, tadi kan Lause sebutkan bahwa Yesus itu Sang Firman yang telah menjadi manusia. Gimana caranya? Yesus itu kan tadi kan Lause bilang ada bersama dengan Bapa. Terus katanya Sang Firman itu jadi manusia. Loh, gimana caranya? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, sekarang siapa di antara kalian yang ingat? Kali ini Lause mau ngajak kalian mempelajari yang tertulis dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kita nggak baca bersama, tapi nanti kalian bisa baca sendiri di rumah. Apa sih isi dari kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 ya? Lause mau ceritain isi dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, yaitu pada waktu itu Yusuf itu bertunangan dengan Maria. Ya, nah Yusuf itu sedang mempertimbangkan untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya, karena Maria telah mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf lagi mikir-mikir. Ya, dia pikir dengan serius sampai akhirnya kecapean dan dia tertidur. Ya, dalam mimpinya malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa, "Hai Yusuf, kamu jangan takut untuk menikahi Maria, karena bayi yang ada di dalam kandungannya Maria itu adalah dari Roh Kudus." Ya, nah kamu harus menamai dia Yesus, kata malaikat. Mengapa malaikat itu menyuruh Yusuf untuk menamai bayi itu Yesus? Coba kita lihat Matius 1 ayat 21. Ya, Matius 1 ayat 21 bilang, "Engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke ya, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ketika Yusuf bangun, ya waktu Yusuf bangun, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ya, Yusuf menikahi Maria. Ya, nah ketika bayi itu dilahirkan, mereka menamai dia Yesus. Mereka menamai bayi itu Yesus. Nah, jadi arti nama Yesus adalah Allah menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari dosa. Nah, sekali lagi Alkitab menegaskan bahwa Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Ingat ya, yang menyelamatkan kita dari dosa itu adalah Allah. Bukan perbuatan baik kita, bukan usaha-usaha kita. Ya, nah anak-anak, kedatangan Yesus ke dunia sebagai bayi melalui seorang anak dara atau perawan. Seorang anak dara atau perawan itu adalah seorang gadis yang belum pernah menikah, ya, yang belum menikah. Sesungguhnya itu dulu tuh udah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Jadi jauh sebelum Yesus lahir, itu udah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nah, kita bisa baca di dalam Yesaya 7 ayat 14. Ya, nah sekarang kita mau minta tolong Lois boleh tolong baca Yesaya 7 ayat 14. Lois ada? Lois boleh tolong bacain Yesaya 7 ayat 14. Ya, Ibu habis dari WC. Oh iya, nggak apa-apa. Ayo, sekarang Lois boleh tolong bacain? Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seseorang anak laki-laki, dan ia akan Menamakan penamakan dia Immanuel. Nah, di Yesaya 7 ayat 14 ini ya, ini kan waktu sebelum Tuhan Yesus lahir kan? Ya, jauh sebelum Yesus lahir. Nah, Yesaya 7 ayat 14 ini Allah genapin ya, yaitu coba kita lihat Matius pasal 1 ayat 23. Coba kita baca sekarang, kita minta tolong siapa ya, Lausa Fefang ya? Kita minta tolong Radit ya. Kita minta tolong Radit ya. Yuk, Radit coba baca Matius 1 ayat 23. Boleh dibuka Alkitabnya? Matius 1 ayat 23. Immanuel. Enggak, baca dari Alkitab coba. Punya enggak? Matius dari 1 ayat 23. Oke, nggak apa-apa. Nah, coba Radit baca di layar ada tulis tuh Immanuel. Coba Radit baca yang ada di layar. Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. ya, nih Lausa baca lengkapnya ya. Matius 1 ayat 3 ya. Lausa baca lengkapnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kita lihat ya. Ternyata dulu di kitab Yesaya itu waktu dinubuatkan dan terbukti ya, terbukti waktu Allah menepati janjinya. Ya, itu terbukti ya. Di Matius 1 ayat 23 mengatakan bahwa dia itu akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita ya. Immanuel adalah nama bagi Yesus karena ia memberitahu kita bahwa Allah menyertai umatnya. Yesus, anak Allah, datang ke dunia sebagai manusia. Ya, dia sama seperti kita dalam beberapa hal. Ya, salah satunya dia memiliki tubuh manusia. Orang-orang dapat melihat dia ketika dia berjalan dan berbicara di antara mereka ya, di antara murid-muridnya. Tapi dia berbeda dengan kita karena dia adalah Allah. Ketika orang-orang melihat dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, dan ketika mereka mendengar dia mengajar, mereka sedang mempelajari semua hal tentang Allah dan kasih serta kuasanya yang besar. Ya, ketahuilah, Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah anak. Ya, karena Yesus adalah Allah, ketika dia ada di dunia, dia dapat memberitahukan orang-orang pada zaman Alkitab semua hal mengenai Bapa, ya, mengenai Bapanya yang di surga. Yang tidak dapat murid-muridnya lihat atau orang-orang di zamannya Alkitab itu lihat. Dia dapat menunjukkan kepada mereka seperti apa Allah itu, ya. Nah, kita yang hidup saat ini, kita pun bisa mengenal Bapa di sorga melalui ajaran Yesus di dalam Alkitab. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak sudah mengerti siapa Yesus itu? Ya, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sang Firman, terang yang sesungguhnya, Mesias, dan Immanuel. Sekarang, Lausa lanjut ya, dengan pertanyaan yang kedua. Lausa. Ya, Angelin. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, mengapa Yesus datang ke dunia? Yuk, kita diskusi lagi ya. Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Untuk menyelamatkan manusia. Betul ya.
Nah, sekarang langsung mau ajak kalian kembali. Ingat minggu lalu nih, minggu lalu. Ya, siapa aja sih yang udah berbuat dosa? Tadi kan kalian bilang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Emang siapa aja yang berbuat dosa? Semua orang. Manusia. Semua orang. Bukan cuma Adam, bukan cuma Hawa, karena mereka adalah manusia pertama ya. Bukan cuma Adam, bukan cuma Hawa, bukan cuma Kain, tapi semua orang. Ya, semua orang. Coba kita lihat tuh di Roma 3 ayat 23 bilang apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya semua orang? Semua orang artinya Lause berbuat dosa. Ya, kalian berbuat dosa, Lause berbuat dosa. Kita semua orang yang ada di dalam dunia ini sudah berbuat dosa. Nah, anak-anak nih, kita kan kita kan udah berbuat dosa kan? Bisa nggak kita selamatin diri kita sendiri? Ada nggak yang bisa selamatin diri sendiri dari dosa? Nggak bisa. Ya, Nggak bisa. nggak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau orang lain nyelamatin kita supaya kita bisa selamat dari dosa. Nggak ada. Ya. Nah, kita nggak bisa karena dosa, kita nggak bisa hidup bersama-sama dengan Allah yang adalah kudus. Allah itu kudus, ya. Allah tidak berdosa. Jadi kita orang berdosa nggak bisa, ya, hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, upah dari dosa itu adalah hukuman kekal, ya. Orang yang berbuat dosa itu harus mati dalam kekal, ya. Tapi begitu kita bersyukur, Allah begitu mengasihi kita, ya. Allah begitu mengasihi kita orang-orang berdosa, ya. Allah mau menyelamatkan kita. Allah mau memberikan hidup bagi kita. Caranya bagaimana? Allah nggak diem-diem aja loh. Ya udah, kamu cari jalan sendiri aja. Enggak. Ya, Allah sendiri, ya, Allah yang berusaha, ya, Allah sendiri yang mempersiapkan caranya, ya, yaitu melalui Yesus anak Allah yang tunggal, ya. Yesus anak Allah yang tunggal harus menjadi manusia menggantikan kita menerima hukuman dosa. Ya, Allah sangat mengasihi kita anak-anak, ya. Yesus anak Allah, dia rela menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita supaya keadilan Allah digenapi. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang dapat membawa kita kepada Bapa. Ya, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, wah, betapa senangnya ya, betapa bagusnya jika setiap orang yang melihat Yesus berkata, Yesus, kami percaya kepadamu, kami mengasihi Engkau, terima kasih telah menunjukkan seperti apa Allah itu kepada kami. Kami telah lama menantikan kedatanganmu, kami mengetahui bahwa Engkau adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Tapi sayang banget. Banyak orang yang nggak mau mendengarkan Yesus. Banyak orang yang nggak mau percaya kepada Yesus. Mereka melihat Yesus waktu zaman Alkitab, ya, banyak sekali orang yang melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menenangkan angin ribut dan badai. Tapi waktu Yesus beritahu kepada orang banyak bahwa dia adalah anak Allah, orang-orang itu nggak mau mendengarkan Yesus. Mereka nggak mau menerima Yesus sebagai pribadi yang dijanjikan Allah, yang diutus untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Tapi kabar baiknya adalah ada sebagian orang yang percaya pada masa lalu dan masa sekarang. Yesus memanggil umatnya untuk beriman kepadanya sebagai juru selamat mereka. Dan mereka mempercayai janjinya untuk memberikan hidup kepada mereka. Ya, nah, zaman sekarang ini berlaku sampai saat ini. Ya, Yesus tetap menjadi juru selamat kita. Apakah kita mau percaya kepada Yesus? Apakah kita mau bilang, Yesus, aku mau percaya kepada Engkau dengan segenap hati. Aku mau Engkau menjadi juru selamat aku. Ya,
Bapa di sorga kita berjanji kepada orang-orang yang mau percaya kepada anaknya, ya. Jadi Bapa Sorgawi yang berjanji kepada kita, ya. Kepada orang-orang yang mau percaya kepada Yesus bahwa kita bisa menjadi bagian dari keluarga Bapa, ya. Di Yohanes 1 ayat 12, ya, itu mengatakan bahwa kita bisa menjadi keluarga Allah loh. Jadi menjadi keluarga Allah itu adalah karunia dari Allah, ya. Allah bisa mengubah hati dan pikiran kita untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita dari dosa, ya. Dia bisa memampukan kita untuk mendengarkan Yesus sebagai guru kita, ya. Nah, asal kita mau minta dengan kerendahan hati. Tuhan, Yesus Allah Bapa, kami mau. Aku mau Yesus masuk di dalam hatiku dan menjadi juru selamatku, karena aku mau menjadi warga negara kerajaan surga. Nah, Allah menepati janjinya loh. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 12, ya. Ini adalah ayat hafalan kita. Kita baca sama-sama ya. Boleh dibuka speakernya. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya Semua orang yang asal supaya menjadi anak-anak supaya menjadi anak Allah selamanya dalam namanya. Wah, keren banget ya. Keren banget. Kita bisa menjadi anak-anak Allah. Wah, luar biasa banget. Kita bisa jadi anak-anak Allah, yaitu kita mau percaya dalam namanya, ya. Kita mau percaya kepada Yesus. Kita bisa menjadi anak-anak Allah. Wah, keren banget. Luar biasa banget. Jadi, kalian udah tahu ya, Natal itu adalah tentang Yesus yang mau datang ke dalam dunia, yang mau menjadi juru selamat kita. Ya, kita hafalin lagi yuk, kita baca lagi Yohanes 1 ayat 12. Yuk kita baca lagi, sambil kamu hafalin ya. 1. orang Yohanes 1 ayat 12. Diberi semua orang yang memberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka percaya dalam namanya. adalah Nanti kalian hafalin lagi ya sendiri di rumah. Nah, kalian telah menemukan siapa Yesus dan bahwa dia datang ke dunia untuk menjadi juru selamat orang berdosa. Sekarang apa respon kalian? Nanti abis ini kan ada breakout room. Kalian bisa diskusikan dengan lause-lause kalian di kelas breakout room kalian ya. Nah, sekarang lause mau ngajak kalian nih, kita belajar satu lagu. Ya, lagu ini mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi anak-anak, ya, dan mengajak anak-anak untuk mengasihi Tuhan juga. Yuk, kita belajar sekali, nanti kita nyanyi lagi. Kita nyanyi satu kali lagi, ya. Jangan lupa share sound ya, Lause. kelas Pujilah
nyanyi sekali lagi lagu ini. Anak-anak boleh ikut nyanyi. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya, please. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tutup matanya. Ya, boleh di ya, speakernya boleh di mute ya. Kita mau berdoa ya. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Firman Tuhan sudah disampaikan, tapi kami tahu dengan segala keterbatasan kami, dengan segala keterbatasan yang ada di dalam kecerdasan kami kami masih belum bisa mengerti dengan sempurna siapakah Engkau yang sebenarnya, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau memberitahu kepada setiap anak-anak bahwa Engkau adalah Yesus Juru Selamat hidup mereka. Dengan mereka mau percaya kepada Engkau, dengan mereka mau membuka hati mereka buat Engkau ya Tuhan. Semakin besar nanti mereka boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami sehingga Engkau mau lahir, Engkau mau menjadi manusia, Engkau mau jadi sama seperti kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah manusia yang sempurna, Engkau menjadi manusia yang tidak berdosa, sehingga Engkau bisa menyelamatkan kami manusia-manusia yang berdosa. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan tolong supaya setiap anak-anak boleh belajar lebih lagi untuk mengenal Engkau, untuk setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, firman Tuhan udah diberitakan, firman Tuhan udah disampaikan. Kiranya Roh Kudus yang menolong anak-anak untuk bisa mengingat dan memahami, ya, untuk bisa mengerti. Sekarang kita akan pindah ke kelas masing-masing untuk membahas respon kalian kepada Tuhan Yesus bersama lause-lause kalian. Ya, sekarang kita masuk ke breakout room. Kalau nanti masih belum ngerti kalian mau kasih respon apa, kalian bisa kasih ke lause-lause kalian ya. Yuk sekarang kita masuk ke breakout room.